Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan sedikit menjelaskan tentang materi siklus produksi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Almira. Saya yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Sylvia Amelia Hakim, Siti Nurholifah, Ataya Salsabila Wijaya, Penny Natania Martalambila, Puji Asmara Dewi, Natasha, dan Hairani Dwi Nur Hafifah. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja yuk kita ke materi hari ini. Saya persilahkan untuk Siti Nurholifah membacakan materi yang pertama. Silakan. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi yang terkait dengan pembuatan produk. Selanjutnya, ada diagram konteks siklus produksi yang menjelaskan hubungan siklus produksi dengan subsiklus lainnya. Pertama, sistem informasi siklus pendapatan menyediakan informasi berupa pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan yang digunakan untuk merencanakan produksi dan tingkat persediaan. Sebagai imbalannya, sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi siklus pendapatan tentang barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Selanjutnya, informasi tentang kebutuhan bahan baku dikirim ke sistem informasi siklus pengeluaran dalam bentuk daftar permintaan pembelian. Sebagai gantinya, sistem siklus pengeluaran memberikan informasi tentang akuisisi bahan baku dan juga tentang pengeluaran lain yang termasuk dalam biaya overhead pabrik. Lalu, informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dikirim ke siklus sumber daya manusia, yang sebagai gantinya, siklus sumber daya manusia memberikan data tentang biaya dan ketersediaan tenaga kerja. Terakhir, informasi tentang harga pokok produksi dikirim ke buku besar dan sistem informasi pelaporan. Selanjutnya ini ada gambaran mengenai 4 aktivitas dasar siklus produksi yang digambarkan melalui diagram tingkat. 1.0 menggambarkan aktivitas desain produk. 2.0 menggambarkan perencanaan dan penjadwalan. 3.0 menggambarkan operasi produksi. Dan yang terakhir, 4.0 menggambarkan akuntansi biaya. Meskipun akuntan paling utamanya terlibat dalam aktivitas keempat, yaitu akuntansi biaya, namun mereka juga harus memahami 3 aktivitas lainnya untuk dapat merancang laporan yang menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen untuk mengelola aktivitas siklus produksi perusahaan manufaktur modern. Gambar di samping menyajikan bagian perencanaan sumber daya perusahaan ERP yang mendukung siklus produksi sebuah organisasi. Perhatikan bagaimana sistem informasi siklus produksi mengintegrasikan data operasional dan keuangan dari banyak sumber. Departemen teknik bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi produk. Departemen penjualan memasukkan informasi tentang perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Departemen perencanaan produksi menggunakan informasi tersebut, ditambah data tentang tingkat persediaan saat ini, untuk mengembangkan jadwal induk produksi dan membuat catatan baru dalam file pesanan produksi untuk mengotorisasi produksi barang tertentu. Ancaman dan pengendalian ERP siklus produksi. Ancaman yang pertama yaitu data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Data yang tidak akurat tentang operasi pabrik dapat mengakibatkan kesalahan biaya produk dan penilaian inventaris. Catatan inventaris yang tidak akurat dapat mengakibatkan kegagalan pembuatan barang jadi tepat waktu atau produksi yang tidak perlu. Kesalahan dalam spesifikasi produk, daftar bahan dan daftar operasi dapat mengakibatkan produk yang dirancang dengan buruk. Ancaman ini dapat dikendalikan dengan melakukan pengendalian integritas pemrosesan yang dapat mengurangi risiko entry data yang tidak akurat. Ancaman kedua yaitu pengungkapan informasi produksi yang tidak sah, seperti rahasia dagang dan perbaikan proses yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Ancaman ini dapat dikendalikan dengan melakukan enskripsi yang baik saat berada dalam penyimpanan maupun selama transmisi.
melalui internet ke pabrik dan mitra bisnis. Ancaman ketiga yaitu hilangnya atau perubahan data produksi. Basis data siklus produksi harus dilindungi dari kerugian atau kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja. Ancaman ini dapat dikendalikan dengan melakukan pencadangan atau backup secara rutin semua file data yang sangat penting. Salinan tambahan dari file induk utama seperti pesanan produksi terbuka dan inventaris bahan baku harus disimpan di luar lokasi untuk mengurangi kemungkinan terhapusnya file penting secara tidak sengaja. Oke teman-teman, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Natasha. Silakan Natasha. Aktivitas dasar dalam siklus produksi. Seperti gambar diagram yang sudah ada di bagian pengantar, dalam materi ini kami akan menjelaskan mengenai 4 aktivitas dasar siklus produksi, yaitu yang pertama ada desain produk, yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga ada operasi produksi, dan yang terakhir ada akuntansi biaya. Langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Tujuannya adalah untuk menciptakan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dalam hal kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas sekaligus meminimalkan biaya produksi. Selanjutnya ada proses desain produksi. Aktivitas desain produksi menghasilkan 2 keluaran. Yang pertama, daftar bahan baku atau bill of material yang bisa dilihat contohnya di slide yang menyebutkan nomor bagian, deskripsi, dan kualitas dari masing-masing komponen yang digunakan dalam produk jadi. Yang kedua, ada daftar operasi atau operation list yang bisa dilihat contohnya di slide yang mengspesifikasikan urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam membuat produk, peralatan mana yang akan digunakan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap langkah pembuatan. Ancaman dan pengendalian desain produk. Ancaman utama dalam aktivitas desain produk adalah desain produk yang buruk. Hal ini dapat mengakibatkan kelebihan biaya. Misalnya, terlalu banyak menggunakan komponen bahan baku yang bermacam-macam untuk menghasilkan produk yang serupa dapat meningkatkan biaya yang terkait dengan pembelian dan pemeliharaan persediaan bahan baku. Produk yang dirancang dengan buruk juga akan menimbulkan garansi yang tinggi dan biaya perbaikan. Ancaman ini dapat dikendalikan dengan mengikutsertakan akuntan dengan melakukan analisis akuntansi biaya yang timbul dari pilihan desain produk. Karena 65% hingga 80% biaya produk ditentukan pada tahap proses desain produk. Akuntan juga dapat menggunakan informasi dari siklus pendapatan tentang biaya perbaikan dan garansi yang terkait dengan produk yang ada untuk mengidentifikasi penyebab utama kegagalan produk dan menyarankan untuk mendesain ulang produk untuk meningkatkan kualitas. Langkah kedua dalam siklus produksi yaitu perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sambil meminimalkan persediaan bahan mentah dan barang jadi. Pengurangan tersebut bertujuan untuk mengurangi biaya-biaya, contohnya yaitu biaya penyimpangan. Selanjutnya ada metode perencanaan dan penjadwalan produksi. Yang pertama, ada manufacturing resource planning. Kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang sudah ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. Yang kedua ada lean manufacturing, memperpanjang prinsip-prinsip sistem persediaan just in time untuk seluruh proses produksi dan untuk meminimalkan atau mengeliminasi persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia. Silakan Sylvia. Ancaman dan pengendalian perencanaan dan penjadwalan. Aktivitas perencanaan dan penjadwalan tidak luput dari ancaman yang disebabkan oleh berbagai macam faktor sehingga dapat menimbulkan kerugian. Ancaman utama dalam kegiatan ini adalah kelebihan produksi atau kekurangan produksi. Kelebihan produksi dapat mengakibatkan pasokan barang melebihi permintaan jangka pendek dan berpotensi menimbulkan masalah arus kas potensial karena sumber daya terikat dalam persediaan.
Kelebihan produksi juga meningkatkan resiko persediaan yang menjadi usang. Sebaliknya, kekurangan produksi dapat mengakibatkan kehilangan penjualan dan ketidakpuasan pelanggan karena kurangnya ketersediaan barang yang diinginkan. Ancaman ini dapat dikendalikan dengan sistem perencanaan produksi karena dapat mengurangi resiko kelebihan produksi dan kekurangan produksi. Pengembangan sistem perencanaan produksi membutuhkan perkiraan penjualan yang akurat dan terkini serta data tentang persediaan. Informasi yang dapat disediakan oleh sistem siklus pendapatan dan pengeluaran. Ancaman ini juga dapat dikendalikan dengan peninjauan dan persetujuan jadwal dan pesanan produksi. Pengendalian ini mencegah kelebihan produksi dan kekurangan produksi dari barang-barang tertentu. Peninjauan dan persetujuan yang cermat juga memastikan bahwa pesanan produksi yang benar dirilis. Pengendalian yang terakhir dapat dilakukan dengan pembatasan akses terhadap pesanan produksi dan jadwal produksi, mengurangi risiko pesanan produksi yang tidak terotorisasi. Operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah pembuatan produk yang sebenarnya, di mana tahap ini dilakukan secara bervariasi di perusahaan, berbeda sesuai dengan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Perusahaan biasanya menggunakan berbagai bentuk teknologi informasi dalam proses produksi, seperti robot dan mesin yang dikendalikan komputer yang disebut sebagai Computer Integrated Manufacturing atau CIM, di mana CIM ini dapat secara signifikan mempengaruhi proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Ancaman dan pengendalian operasi produksi. Dalam operasi produk terdapat ancaman yang dihadapi perusahaan, yaitu yang pertama pencurian persediaan dan aset tetap. Ancaman ini dapat dikendalikan dengan pembatasan akses fisik ke persediaan dan aset tetap serta semua pergerakan internal inventaris harus didokumentasikan. Misalnya pengembalian barang apapun yang tidak digunakan dalam produksi juga harus didokumentasikan. Pemisahan tugas yang tepat juga penting untuk menjaga inventaris. Karyawan dibagi dan diberi tanggung jawab yang berbeda-beda. Misalnya, Departemen Gudang Persediaan bertanggung jawab menjaga dan memantau penyimpanan fisik bahan baku dan persediaan barang jadi. Pengawas Departemen Pabrik memiliki tanggung jawab utama untuk inventaris barang yang masuk, serta pengendalian selanjutnya adalah dengan perhitungan fisik persediaan secara berkala. Setiap perbedaan antara jumlah fisik dan jumlah tercatat harus diselidiki. Ancaman yang kedua adalah kinerja yang buruk. Pelatihan adalah salah satu cara untuk mengurangi ancaman ini. Dengan adanya pelatihan dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Penting juga untuk meninjau ulang laporan kinerja untuk mengidentifikasi kapan diperlukan pelatihan tambahan. Ancaman ketiga yaitu investasi suboptimal dalam aset tetap. Investasi berlebihan dalam aset tetap dapat membuat biaya berlebih, sedangkan investasi yang rendah juga dapat mengganggu produktivitas. Kedua masalah ini dapat mengurangi profitabilitas. Dengan demikian, otorisasi transaksi aset yang tepat adalah penting untuk dilakukan. Mulai dari pemesanan, penerimaan, sampai pembayaran aset tetap harus benar-benar dilakukan dengan peninjauan yang tepat dan sesuai prosedur. Ancaman selanjutnya adalah bahwa persediaan dan aset tetap dikenai kerugian karena kebakaran atau bencana lainnya. Pengamanan fisik, seperti sistem penekanan api, dirancang untuk mencegah bencana tersebut. Namun, karena kontrol pencegahan tidak pernah 100% efektif, perusahaan juga perlu membeli asuransi yang memadai untuk menutupi kerugian tersebut dan menyediakan penggantian aset tersebut. Ancaman terakhir adalah terganggunya kegiatan produksi. Tingkat otomasi yang tinggi dalam kegiatan siklus produksi berarti bencana. Seperti pemadaman listrik tidak hanya mengganggu fungsi sistem informasi, namun juga bisa mengganggu aktivitas manufaktur. Ancaman ini dapat dikendalikan dengan rencana pencadangan dan pemulihan bencana. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Puji. Silakan Puji. Selanjutnya itu tujuan akuntansi biaya. Tujuan akuntansi biaya itu ada 3. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi.
Yang kedua, memberikan data biaya yang akurat tentang produk untuk digunakan dalam keputusan penetapan harga dan bauran produk. Yang ketiga, mengumpulkan dan mengolah informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan dan nilai harga pokok penjualan. Proses akuntansi biaya. Dalam menentukan biaya untuk tiap produk, ada dua jenis proses yang dapat digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, job order costing. Proses ini menetapkan biaya untuk kumpulan produksi tertentu atau pekerjaan tertentu dan digunakan ketika produk atau layanan yang dijual terdiri dari barang-barang yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Misalnya, perusahaan konstruksi menggunakan jenis proses ini untuk setiap rumah yang sedang dibangunnya. Yang kedua, proses costing, yaitu menetapkan setiap biaya atau pusat kerja dalam siklus produksi dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Proses costing digunakan ketika barang atau jasa serupa diproduksi dalam jumlah massal dan tidak dengan mudah diidentifikasi. Misalnya, pabrik minuman mengakumulasi biaya yang terkait dengan berbagai proses, misalnya penyaringan, pencampuran, dan pengkalengan dalam membuat produk tertentu. Data pengguna akuntansi biaya. Data pengguna akuntansi biaya ada 4. Yang pertama, data penggunaan bahan baku. Saat produksi dimulai, penerbitan daftar permintaan bahan memicu debit untuk pekerja dalam proses untuk bahan mentah yang dikirim ke produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Menggunakan kartu jam kertas yang disebut job time ticket untuk mengumpulkan data tentang aktivitas tenaga kerja. Dokumen ini mencatat jumlah waktu yang dihabiskan seorang pekerja untuk setiap tugas pekerjaan tertentu. Yang ketiga, penggunaan mesin dan peralatan. Saat perusahaan menerapkan JIM untuk mengotomatiskan proses produksi, proporsi biaya produk yang lebih besar tentu berkaitan dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Yang keempat, biaya overhead manufaktur. Overhead pabrik ialah seluruh biaya manufaktur yang secara ekonomis tidak layak untuk melacak langsung terhadap pekerjaan atau proses tertentu. Ancaman dan pengendalian akuntansi biaya. Data biaya yang tidak akurat dapat mengurangi keefektifan penjadwalan produksi dan merusak kemampuan manajemen untuk memantau dan mengontrol operasi manufaktur. Kesalahan dalam pencatatan inventaris dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan produksi barang. Prosedur kontrol terbaik untuk memastikan bahwa entry data akurat adalah dengan mengotomatiskan pengumpulan data menggunakan teknologi RFID, pemindai kode batang, pembaca lencana, dan perangkat lain. Namun, data biaya yang akurat tidak cukup. Sistem akuntansi biaya yang dirancang dengan buruk salah mengalokasikan biaya ke produk dan menghasilkan laporan yang menyesatkan tentang aktivitas siklus produksi. Yang keduanya dapat menyebabkan keputusan yang salah dan frustrasi. Ancaman ini dapat dikurangi dengan menggunakan sistem biaya aktivitas atau activity based costing. With Activity Based Costing System atau ABC. Sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas berbeda dari sistem akuntansi biaya konvensional dalam 3 cara yang penting. Yang pertama, sistem biaya berbasis aktivitas berupaya secara langsung menelusuri proporsi besar dari biaya overhead ke produk. Yang kedua, sistem biaya berbasis aktivitas menggunakan lebih banyak biaya pool atau kumpulan biaya untuk mengakumulasikan biaya tidak langsung overhead pabrik. Sementara, sebagian besar sistem tradisional menyatukan seluruh biaya overhead bersama-sama. Sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas membedakan 3 kategori overhead terpisah. Ada overhead yang terkait dengan batch, overhead yang terkait dengan produk, dan overhead keseluruhan perusahaan. Dan yang ketiga, sistem biaya berbasis aktivitas berupaya untuk merasionalkan alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasi pemicu biaya. Dan yang terakhir, ukuran pengendalian kualitas. Biaya pengendalian kualitas dapat dibagi ke dalam 4 area, yaitu sebagai berikut. Pertama, biaya pencegahan berhubungan dengan perubahan terhadap proses produksi yang didesain untuk mengurangi tingkat kecacatan produk. Yang kedua,
Biaya inspeksi berhubungan dengan pengujian untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas. Yang ketiga, biaya kegagalan internal berhubungan dengan pengerjaan ulang atau pembuangan produk yang diidentifikasikan sebagai produk cacat sebelum penjualan. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal dihasilkan ketika produk cacat dijual ke lapangan. Biaya ini meliputi biaya-biaya seperti klaim kewajiban produk, garansi dan biaya perbaikan, hilangnya kepuasan pelanggan, dan kerusakan reputasi perusahaan. Oke teman-teman, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya, selaku moderator, memohon maaf atas adanya kekurangan pada presentasi kami. Dan terima kasih ya atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.